Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Asyiku. Kali ini kita akan membahas logika praktis, tes potensi skolastik, TPS bagian yang ke-6, tentunya dengan cara Asyiku. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Soal nomor 1. Jika akar P plus akar P plus akar P sampai tak terhingga nilainya sama dengan 5. Berikutnya akar Q min akar Q min akar Q sampai tak terhingga nilainya sama dengan 4. Maka pernyataan yang benar yang mana? Pada pembahasan soal TPS bagian yang kelima sudah kita bahas pola akar yang tandanya positif seperti ini. Kali ini kita tampilkan pola akar yang bertanda negatif. Pembahasan kali ini akan kita bahas dengan cara biasa. Berikutnya akan kita bahas dengan cara cepat, yaitu cara Asyiku. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk menyelesaikan persamaan seperti ini caranya gimana? Ya, tentunya harus kita kuadratkan supaya akar yang paling luar ini bisa hilang. Karena ruas kiri kita kuadratkan, tentunya ruas kanan juga kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan, tentunya akar yang di paling luar ini tadi sudah hilang. Oke, ini akarnya sudah hilang, sedangkan yang di dalam masih. Karena ini bentuknya tak berhingga, bisa kita tuliskan 2 seperti ini, ataupun mungkin 3, atau bahkan bisa lebih. Yang ruas kanan pun kita kuadratkan sehingga muncul angka 25. Kalau kita amati, pola ini bentuknya seperti pola yang di awal, yaitu nilainya 5. Maka bentuk ini pun bisa kita ganti nilainya sama dengan 5. Oke, sudah kita tuliskan. Yang P tetap P, bentuk ini sudah kita ganti 5 dan nilainya sama dengan 25. Maka P plus 5 sama dengan 25. Sehingga kalau 5-nya kita pindah ruas, 25 dikurangi 5 berapa? Ya, P sama dengan 20. Berikutnya kita bahas yang Q. Akar Q min akar Q min akar Q sampai tak berhingga nilainya sama dengan 4. Untuk menyelesaikan caranya gimana ini? Ya, tentunya sama dengan pola yang plus. Caranya gimana? Ya, tentunya untuk menghilangkan akar harus kita kuadratkan terlebih dahulu. Karena yang ruas kiri kita kuadratkan, tentunya yang ruas kanan juga harus kita kuadratkan. Mengkuadratkan tadi tujuannya apa? Ya, menghilangkan tanda akar. Sehingga yang paling luar tanda akarnya sudah hilang. Tinggal yang di dalamnya. Yang ruas kanan pun sudah kita kuadratkan sehingga ketemunya 16. Ingat, bentuk ini polanya sudah sama dengan yang di awal ini. Nilainya berapa? Ya, 4. Maka ini pun langsung kita ganti 4. Ya, nilainya sudah kita ganti 4. Sehingga Q min 4 sama dengan 16. Q min 4. Min 4-nya langsung kita pindah ruas. 16 tambah 4 ketemunya berapa? Sama dengan 20. Ingat, tadi P sama dengan 20. Q-nya sama dengan 20. Sehingga P tentunya nilainya sama dengan Q. Maka jawabannya yang C. Inilah jawabannya. Tapi ingat, kalau dirasa kurang asik, setelah yang satu ini langsung kita bahas dengan cara Asyiku. Oke, langsung saja kita bahas dengan cara Asyiku. Ingat, kalau bentuk akar tandanya positif seperti ini, A plus akar A plus akar A sampai tak terhingga, nilainya sama dengan X, dengan A sama dengan X kali Y. Syarat berikutnya, X harus lebih besar daripada Y. Ingat, karena X min Y sama dengan 1, artinya X dan Y harus berurutan. Kalau X-nya sudah ketemu, tinggal kita cari Y. Caranya gimana? Tinggal kita cari bilangan yang lebih kecil dan harus berurutan. Oke, langsung saja kita terapkan. Akar P plus akar P plus akar P, dan seterusnya sampai tak berhingga. Nilainya sama dengan 5. Maka dari situ X-nya jelas nilainya sama dengan 5. Langsung kita cari Y-nya. Nilainya sama dengan berapa? Tentunya kita cari angka yang berurutan dengan 5 dan nilainya yang lebih kecil. Yang berurutan dengan 5 berapa aja? Ya, bisa 4 dan juga bisa 6. Karena harus lebih kecil, maka kita pilih yang angka 4. Maka P-nya nilainya sama dengan, tinggal kita kalikan X dan Y. 5 kali 4 masih ingat? 20. Selanjutnya kita cari yang Q. Ingat, kalau tandanya negatif atau dikurangi, syaratnya sama, hanya bedanya yang kita cari nilainya yang Y bukan yang X. Maksudnya apa? Maksudnya dua angka tadi berurutan, tapi yang kita pilih yang lebih kecil. Oke, supaya paham, langsung aja kita terapkan. Akar Q min akar Q min akar Q min dan seterusnya sampai tak berhingga nilainya sama dengan 4. Maka Y-nya nilainya sama dengan 4.
Sedangkan X-nya tentunya nilainya yang berurutan dan harus lebih besar dari 4. Yang berurutan dengan 4 berapa? Bisa 3, bisa juga 5. Ingat karena X-nya harus lebih besar, maka yang kita ambil X-nya sama dengan 5. Sehingga Q nilainya sama dengan, tinggal kita kalikan X dan Y-nya. 5 kali 4 masih ingat? Ya, 20. Langsung ketemu jawabannya yang C. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Oke, kalau pengen mendapatkan cara asikku yang lainnya, jangan kemana-mana, langsung kita bahas soal berikutnya. Soal nomor 2. Perbandingan umur Ali dan Faza adalah 3 banding 4. Jika jumlah umur kedua anak tersebut 21 tahun, maka selisih umur mereka adalah titik. Oke, langsung aja kita bahas dengan cara asikku. Perbandingan umur Ali dan Faza adalah 3 banding 4. Maka langsung bisa kita tuliskan perbandingannya 3 banding 4. Ingat, ini tadi perbandingan umur Ali dibandingkan dengan umur Faza. Maka kalau yang diketahui adalah jumlah umur kedua anak tersebut, maka tinggal kita jumlahkan perbandingan dari keduanya. 3 tambah 4 masih ingat? Iya, perbandingannya 7. Padahal jumlah umur sebenarnya berapa ini? 21 tahun. Maka jika ditanya selisih umur mereka, kalau selisih diapakan? Tentunya dikurangi. 3 dengan 4 selisihnya berapa? 1. Kalau perbandingannya 7 menjadi 21 tahun, ini caranya gimana? Ya, tentunya ini dikali 3. Maka 1 pun tinggal kita kali 3. Jawabannya 3 tahun. Inilah jawabannya. Praktis bukan caranya, tapi kalau masih kurang yakin, tidak percaya, bahkan dikira fitnah, kita cek umur sebenarnya. Caranya gimana? Kita tanya anaknya saja, atau kita lihat tanggal lahirnya. Kan ya, caranya seperti ini. Tadi perbandingan 7 bisa menjadi 21 dikali berapa? Tentunya dikali 3. Ingat perbandingannya Ali 3, kalau dikali 3 jadinya berapa? Umur Ali 9. Sedangkan umur Faza, karena perbandingannya 4, tinggal kita kali 3, ketemunya berapa? 12. Maka kalau kita cek jumlah umur keduanya, 9 tambah 12 berapa? 21. Kalau selisihnya berapa? 12 dikurangi 9. Nilainya berapa? 3 tahun. Inilah jawabannya. Oke, kalau sudah yakin, langsung kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3. Jika P 3 pangkat 100 min 3 pangkat 99, sedangkan Q 3 pangkat 99. Pernyataan yang benar yang mana? Oke, biasanya siswa kalau melihat seperti ini sudah panik, bahkan emosi. Siswa mengatakan soal ini amat sulit, padahal amat saja yang merasa sulit. Dan kalau kita kerjakan tidaklah sulit. Ya, langsung kita eksekusi. Q-nya nilainya sama dengan berapa ini? Ya, 3 pangkat 99. Sedangkan P-nya berapa? Karena P harus dikaitkan dengan Q, maka harus kita rubah dalam bentuk Q. Ingat 3 pangkat 100 bisa kita pecah menjadi 3 pangkat 1 ditambah 99. Atau bisa kita tuliskan nilainya sama dengan, kalau pangkatnya dijumlah, artinya apa? Ya, dikalikan. Maka bisa kita tuliskan 3 pangkat 1 dikalikan 3 pangkat 99. Sehingga 3 pangkat 100 tadi bisa kita tuliskan sama dengan 3 pangkat 1 berapa? Ya, nilainya tetap 3 dikali 3 pangkat 99. 3 pangkat 99 tadi kita misalkan apa? Ya, Q. Maka 3 pangkat 99 kita ganti nilainya sama dengan Q. Sehingga P nilainya sama dengan 3 pangkat 100 tadi berapa? Ya, sama dengan 3Q dikurangi 3 pangkat 99 tadi berapa? Ya, Q. Maka P nilainya sama dengan 3Q dikurangi Q. Ya, 2Q. Karena Q-nya 3 pangkat 99, maka tentunya P lebih besar daripada Q. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Langsung lanjut nomor berikutnya. Soal nomor 4. Jika AB sejajar dengan CD, maka nilai X ditambah Y adalah titik. Oke, langsung aja kita selesaikan. Jika ada suatu garis dipotong 2 garis jajar, maka 2 sudut yang berseberangan, baik yang di luar maupun yang di dalam, nilainya gimana? Nilainya sama. Ingat karena ini yang ditanya X dan Y, maka kita cari X dan Y-nya terlebih dahulu. X ini berseberangan dalam dengan sudut 52.
Maka X langsung bisa kita tuliskan nilainya sama dengan 52 derajat. Selanjutnya kita cari Y. Y ini bisa kita tentukan kalau ada sudut yang berseberangan atau sudut yang berpelurus. Ingat sudut 41 ini nilainya sama dengan yang di sini. Maka ini bisa kita tuliskan sudutnya 41 derajat. Dari gambar ini sudut 41 derajat berpelurus dengan Y. Berpelurus artinya apa? Jumlah sudutnya nilainya sama dengan 180. Atau bisa kita tuliskan Y ditambah 41 derajat nilainya sama dengan 180 derajat. Maka 41 tinggal kita pindah ruas sehingga Y nilainya sama dengan 180 dikurangi 41, ya 139. Maka kalau X-nya sudah didapat dan Y-nya juga sudah ketemu, langsung bisa kita tentukan X ditambah Y. Nilainya sama dengan 52 ditambah 139 berapa? Ya 191 derajat. Inilah jawabannya. Oke, kalau dirasa mudah, langsung ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Segitiga ABC yang memiliki panjang alas AB 10 cm, panjang sisi BC 8 cm, sedangkan sudut ABC 30 derajat. Jika P luas segitiga ABC, sedangkan Q 40, pernyataan yang benar yang mana? Oke, langsung aja kita selesaikan. Luas segitiga apa rumusnya? Setengah alas kali tinggi. Nilainya sama dengan setengah alasnya berapa tadi? Ya, 10 cm. Tingginya berapa? 8. 10 kali 8, 80. Dibagi 2, nilainya 40. Sama tidak dengan yang Q? Sama. Maka jawabannya yang C. Inilah jawaban yang salah. Loh, kok salah? Ingat ini bukan segitiga siku-siku. Maka kalau kita gambarkan, tingginya bukan 8. Karena sudutnya 30, maka sisi BC harus kita kalikan berapa? Ya, sin 30. Sin 30 nilainya berapa? Ya, nilainya setengah. Kalau kita coret, ini 8, ini setengah, maka yang seharusnya kita masukkan bukan 8, tapi 4. Sehingga jawabannya berapa? 4 kali 10, 40. Kalau dikali setengah, 20. Maka jelas yang P nilainya lebih kecil daripada yang Q. Sehingga jawabannya yang B. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Ingat jangan lupa subscribe untuk mendapatkan pembahasan dengan cara asikku yang lainnya. Saya doakan semoga sukses tes yang Anda lakukan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.